Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Elis Fajar Novitasari dari Universitas Slamet Riyadi Surakarta, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan hasil presentasi yang telah saya buat dengan judul Komponen Kurikulum. Berbicara mengenai komponen kurikulum, akan lebih baik bila kita mengetahui terlebih dahulu apa itu pengertian dari kurikulum. Kurikulum adalah sejumlah mata pelajaran atau subjek yang harus ditempuh oleh seorang siswa dari awal sampai akhir program pelajaran untuk memperoleh penghargaan yang berupa ijazah. Dengan demikian, penerapan terhadap praktek pengajaran sangat penting yang didampingi dengan kurikulum yang berlaku. Maka, setiap siswa harus menguasai seluruh mata pelajaran yang diberikan dan menempatkan guru dalam posisi yang penting dan menentukan. Serta tentunya keberhasilan siswa ditentukan oleh seberapa jauh mata pelajaran yang tersebut dikuasainya, dan biasanya disimbolkan dengan skor yang diperoleh setelah mengikuti suatu tes atau ujian. Setelah mengetahui pengertian dari kurikulum, kita akan beranjak pada materi yang selanjutnya, yaitu kurikulum sebagai suatu sistem. Kurikulum sebagai suatu sistem pada hakikatnya merupakan suatu kesatuan atau totalitas yang terdiri dari berbagai komponen, di mana antara komponen satu dengan komponen lainnya saling mempengaruhi dan saling berhubungan dalam rangka pencapaian tujuan. Tahukah kalian bahwa pada waktu yang lalu sebelum diterapkannya kebijakan baru mengenai standar isi dan standar kompetensi lulusan, kurikulum untuk suatu lembaga pendidikan tertentu pada umumnya sudah disusun oleh perencana kurikulum. Adapun pengembangan kurikulum tahap lanjutan dari kegiatan pembinaan kurikulum, yaitu upaya peningkatan dalam bentuk nilai dari apa yang telah dilaksanakan sesuai dengan kurikulum. Nah, upaya ini dilakukan apabila diadakan penilaian terhadap apa yang telah dilaksanakan. Pengembangan kurikulum itu menyangkut banyak faktor. Mempertimbangkan isu-isu mengenai kurikulum, siapa yang dilibatkan, bagaimana prosesnya, apa tujuannya, dan kepada siapa kurikulum itu ditujukan. Pengembangan kurikulum merupakan alat untuk membantu guru melakukan tugasnya dalam mengajar, menarik minat murid, dan memenuhi kebutuhan masyarakat. Pada umumnya, para ahli kurikulum memandang bahwa pengembangan kurikulum itu merupakan suatu proses yang berkelanjutan dan merupakan suatu siklus dari beberapa komponen, yaitu tujuan, bahan, kegiatan, dan evaluasi. Komponen-komponen itu tidaklah berdiri sendiri, namun mereka tetap saling berhubungan dan saling mempengaruhi, berinteraksi, berinternalisasi, dan membentuk suatu sistem. Setelah kita mempelajari mengenai kurikulum sebagai suatu sistem, kita akan beralih pada 3 komponen utama dalam kurikulum. Yang pertama, kita akan membahas mengenai tujuan. Tujuan dari komponen kurikulum merupakan kesatuan yang fundamental dan peka sekali, karena hasil kurikuler diinginkan tidak hanya sangat mempengaruhi bentuk kurikulum, akan tetapi memberikan arah dan fokus untuk seluruh program pendidikan. Dengan demikian,
Suatu tujuan tersebut memberikan petunjuk mengenai arah perubahan yang dicita-citakan dari suatu kurikulum yang sifatnya harus merupakan sesuatu yang final. Perlu diketahui bahwa tujuan kurikulum tidak dapat melepaskan diri dari tuntutan dan kebutuhan masyarakat, serta didasari oleh filsafat dan ideologi suatu negara. Hal ini dapat dimengerti, sebab upaya pendidikan itu sendiri merupakan subsistem dan dalam sistem masyarakat dan negara, sehingga kekuatan-kekuatan sosial, politik, budaya, dan ekonomi sangat berperan dalam menentukan tujuan kurikulum atau tujuan pendidikan, terutama tujuan sifatnya yang bersifat umum. Lalu yang kedua, setelah tujuan kurikulum ada materi atau isi. Menurut Hendiat Sutopo dalam Sukiman berpendapat bahwa materi atau isi program kurikulum adalah segala sesuatu yang diberikan kepada anak dalam kegiatan belajar mengajar dalam rangka mencapai tujuan. Komponen isi atau materi pelajaran kurikulum merupakan komponen yang berhubungan dengan pengalaman belajar yang harus dimiliki oleh siswa. Di samping itu, juga materi yang diberikan merupakan materi yang aktual, tidak ketinggalan zaman, dan memberikan kontribusi untuk pemahaman ke depan. Bisa dikaitkan dengan satu, materi yang dipilih dapat memberikan manfaat akademis maupun non-akademis, yang memberikan pengertian dasar-dasar dengan keterampilan yang akan dikembangkan lebih lanjut pada jenjang berikutnya, yaitu SMP. Sedangkan manfaat non-akademik adalah tempat pengembangan kecakapan hidup dalam sikap yang dibutuhkan dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian yang kedua, ada layak dipelajari. Nah, materi memungkinkan untuk dipelajari baik dari aspek tingkat kesulitannya maupun aspek kelayakan terhadap memanfaatkan materi dari kondisi tempat. Kemudian yang ketiga, menarik minat materi yang dipilih. Hendaknya guru harus memiliki materi yang minat untuk dipelajari oleh siswa, karena hal ini dapat memotivasi peserta didik untuk mempelajari materi lebih lanjut dan menumbuhkan rasa keinginan tahuan yang tinggi, sehingga memunculkan dorongan untuk kemampuan mereka sendiri. Lalu, strategi menurut Sujono tahun 1988 mengemukakan bahwa strategi pembelajaran pada hakikat adalah tindakan nyata dari guru dalam melaksanakan pembelajaran melalui cara tertentu yang dinilai lebih efektif atau lebih efisien. Dengan kata lain, strategi berkaitan dengan masalah cara atau sistem penyampaian isi kurikulum atau delivery system dalam rangka pencapaian tujuan yang telah dirumuskan, yang meliputi pendekatan, prosedur, metode, model, dan teknik yang digunakan dalam menyajikan bahan atau isi dari kurikulum. Kemudian yang terakhir dalam komponen kurikulum yaitu ada evaluasi. Evaluasi merupakan komponen kurikulum yang dimaksudkan untuk memeriksa kinerja kurikulum secara keseluruhan ditinjau dari beberapa kriteria. Nah, indikator kinerja yang dievaluasi ini tidak hanya terbatas pada efektivitas saja, namun juga relevansi, efisiensi, kelayakan, dan program. Evaluasi kurikulum memegang peranan penting baik untuk penentuan kebijakan pendidikan pada umumnya maupun untuk pengambilan keputusan dalam kurikulum itu sendiri. Hasil-hasil evaluasi kurikulum juga dapat digunakan oleh guru-guru
kepala sekolah, dan para pelaksana pendidikan lainnya dalam memahami dan membantu perkembangan peserta didik, memilih bahan pelajaran, memilih metode dan alat-alat bantu pelajaran, dan cara penilaian, serta fasilitas pendidikan lainnya. Demikianlah presentasi yang telah saya buat. Jika ada kesalahan kata maupun dalam saya bertutur kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih.